Waalaikumsalam Bu Ses. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Ses. Udah Gimana makan kabarnya? siang? Alhamdulillah baik. Makan udah belum? Alhamdulillah sudah Bu Ses. Ya Bulet, terkait hari ini Bulet mau melakukan kegiatan coaching ya? Iya, nanti tadi ada coach saya. Kali sebentar lagi ini mau datang dia mungkin Bu Ses. Ya Bulet, sebelum Bulet melakukan kegiatan coaching, kita bincang sebentar dulu ya. Oke. Di mana di sini nanti kita saya akan mengamati kegiatan coaching Bulet nanti. Yaitu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, ya sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, itu nanti yang akan saya sedikit amati dari bagaimana Bu Lid nanti melakukan alur coachingnya dan bagaimana nanti respon dari coachingnya dengan kegiatan coaching yang dilakukan hari ini. Boleh Bu Lid? Boleh silakan. Baik Bu Lid, terkait dengan observasi nanti kira-kira hal apa ini, kompetensi apa yang ingin Bu Lid yang ingin saya amati dari Bu Lid sebagai coach? Yang ingin barangkali saya inginkan dari saya sebagai supervisor terhadap kegiatan saya nanti dengan coaching saya, coach saya ya Bu Ses ya. Yang secara umum saya ingin Bu Ses mengamati tahapan coaching saya ini. Melalui rencana saya ini akan mengadakan coaching ini berdasarkan tahapan Tirta ini Bu Ses. Kemudian setelah itu saya juga ingin Ibu nanti mengamati bagaimana saya menggunakan kompetensi saya sebagai coach, apakah itu kemitraan, kemudian present saya hadir secara full mendengarkan permasalahan coach saya nanti, kemudian saya mampu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach saya nanti. Baik Bu Lid, berarti bisa saya tangkap di sini nanti kompetensi yang ingin saya amati dari Bu Lid sebagai coach itu-nya bagaimana Bu Lid nanti melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, kemudian sesuai dengan prinsip coaching, dan kompetensi yang ingin dikembangkan itunya present, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Lid, dari semua yang Bu Lid sampaikan tadi itu secara spesifiknya Bu Lid ingin mengembangkan kompetensi yang mana nih? Secara spesifiknya saya ingin fokus di bagaimana saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach saya, sehingga coach saya itu nanti bisa mengeluarkan ide-ide terhadap permasalahan yang akan dia ceritakan kepada saya nanti ini. Biar nanti solusinya ketemu sendiri sama coach ya. Boleh. Boleh. Dari hal ini nanti kedepannya indikator apa ini yang ingin dikembangkan dalam coaching nanti? Indikatornya tentu coach saya. Indikatornya saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian dia merasa nyaman, kemudian dia merasa senang terhadap kegiatan coaching yang akan kita lakukan. Baik Bu Lid, mungkin untuk di awal ini kita cukupkan sampai di sini dulu, dan selamat melaksanakan kegiatan coachingnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lina. Apa kabarnya Bu Lina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar alhamdulillah baik, sehat. Ini Bu Lina udah makan belum nih? Alhamdulillah sudah ya. Iya. Oke Bu Lina, siap untuk melakukan coaching hari ini terkait dengan kemarin Bu Lina menghubungi saya agar kita lakukan pertemuan hari ini. Udah siap ya Bu Lina ya? Insyaallah siap.
Oke Bu Lina, kita langsung saja ya untuk kegiatan coaching kita hari ini terkait dengan permasalahan yang sedang Bu Lina hadapi. Kira-kira kalau boleh saya tahu apa nih permasalahan Bu Lina yang nanti ada dalam pikiran Bu Lina hari ini yang menjadi unek lah seperti itu. Mungkin ini Bu Lid, motivasi untuk siswa ini dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Jadi ketika mereka dikasih tugas, kadang bisa dikatakan mungkin setengahnya lah itu tidak mengerjakan tugasnya tepat waktu. Akhirnya nanti makin lama tugas tentu bakal bertambah lagi, dan tugas yang lama akhirnya terabaikan, dan ketika buka buku nilai itu Bu Lid, nilainya bolong-bolong. Nah, itu jadi pemikiran dari saya saat ini. Iya Bu Lina ya. Jadi kalau boleh saya tahu juga nih Bu Lina, dari permasalahan siswa Bu Lina yang malas lah buat tugasnya dan tepat waktu menyelesaikan tugas-tugasnya, ini kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak Bu Lina di kelas sendiri, ini kalau kita boleh rentangkan dari 1 sampai 10, anak Bu Lina ini di level berapa nih? Untuk menyelesaikan tugas-tugasnya untuk saat ini ya mungkin 5 Bu. 5 ya. 50% dari jumlah seluruh siswa Bu Lina ini ya, yang punya kebiasaan seperti ini. Iya. Oke. Jadi kalau demikian, berdasarkan pengalaman anak-anak Ibu nih yang belum terlatih ya, yang belum membiasakan mengerjakan tugasnya itu tepat waktu, apakah kira-kira dia butuh bantuan khusus nih Bu terhadap permasalahan ibu ini, anak-anak Ibu ini gitu? Dari apa yang pengalaman belakangan ini kayaknya mereka memang butuh sesuatu untuk bisa mau tepat waktu dan dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Jadi mereka pertama mungkin butuh motivasi. Jadi butuh motivasi supaya mereka mau mengerjakan tugas mereka, dan mungkin mereka juga butuh bantuan juga. Barangkali mereka terkendala nih, mungkin ada masalah dalam menyelesaikan tugas, mungkin mereka tidak bisa ya, artinya tidak paham atau bagaimana. Jadi mereka sepertinya butuh bantuan. Kayak gitu mungkin dari temannya. Kalau dari guru biasanya tuh mereka agak malu atau keberatan atau bagaimana gitu bertanya ke guru, tapi jadi mungkin butuh bantuannya ke temannya. Oke Bu Lina. Jadi terhadap permasalahan ini Bu Lina sudah identifikasi nih kira-kira faktor penyebabnya kira-kira apa selain yang Bu Lina sebutkan yang tadi itu? Kalau dilihat dari keseharian mereka ketika saya melakukan proses pembelajaran, mungkin yang pertama mereka seperti itu karena kurang fokus. Jadi ketika guru menyampaikan instruksi tugas-tugas itu mereka nggak fokus, akhirnya ketika sudah saatnya mengerjakan tugas mereka nggak paham. Jadi bingung mau kerjakan gimana nih, mulai dari mana nih. Sementara teman-temannya yang sudah ada menyimak dari awal tentu mereka menyelesaikan tugas mereka. Jadi ya akhirnya mereka selesaikan, dan teman-temannya mereka yang tidak fokus tadi mendengarkan instruksi, yaudah bingung sendiri, akhirnya nggak buat gitu, akhirnya tidak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti akar permasalahannya tidak fokus ya Bu Lina ya. Kira-kira Bu Lina, ini kan akar permasalahan tidak fokus kan? Penyebab tidak fokusnya ini kira-kira apa ya Bu Lina ya? Apakah ada hal lain mengganggu aktivitasnya, atau barangkali dia punya masalah yang banyak atau bagaimana sehingga dia tidak fokus untuk belajar, atau gimana nih Bu Lina? Apakah Bu Lina sudah selidiki nih? Iya, mungkin karena kebetulan saya mengajar matematika ya Bu Lid ya, mata pelajaran yang mungkin kalau bisa nggak ada lah di sekolah gitu ya. Makanya mungkin itu salah satu penyebabnya, karena ini matematika gitu. Udah dari awal mereka ini matematika saya agak kurang berminat ke sini, makanya itu yang menyebabkan mereka salah satunya yang tidak fokus. Selain mungkin misalnya ada diajak ngobrol lah sama temannya, jadinya tercabang lah
makanya Ada mereka pengaruh fokus mereka lain ya yang di luar distrak ke yang lain. Oke Bu Lina. Jadi kira-kira apa nih usaha yang bisa Ibu lakukan agar sebagian anak-anak yang tidak menyelesaikan tugas tepat pada waktunya ini akhirnya dapat menyelesaikan sesuai dengan harapan kita sebagai guru ya Bu Lina ya. Apa kira-kira yang bisa? Yang pertama mungkin itu bisa minta bantuan temannya. Jadi bisa membimbing lah gitu temannya, yuk ngajak sama-sama yuk kita buat tugas gitu kan. Kemudian ya setiap masuk ke kelas tersebut memang harus diingat kembali, ini si A ini tugasnya belum, si B ini tugas-tugas yang belum, ini. Jadi selalu mengingatkan mereka supaya mereka bisa menyelesaikan tugas yang belum dikumpulkan gitu, belum dikerjakan. Lalu mungkin ya minta bantuan juga ke wali kelasnya untuk mengingatkan ini ada siswa dari guru tersebut yang masih bermasalah untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Gitu. Oke, Bu Lina. Jadi ada 3 nih yang saya tangkap. Yang pertama melibatkan teman-temannya yang selalu mengumpulkan tugas untuk mengajak merangkul lah teman-temannya yang malas ini untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian kita sendiri sebagai guru aktif selalu mengingatkan, tidak kena waktu nih Bu Lina ya. Setiap masuk kita ingatkan. Kemudian kita minta bantuan terhadap wali kelas untuk selalu mengingatkan tugas mana di mata pelajaran apa dengan guru siapa yang belum selesai tepat pada waktunya. Bagus sekali Bu Lina. Ada lagi Bu Lina barangkali dari 3 ini yang akan Bu Lina terapkan terhadap permasalahan yang sedang Bu Lina hadapi ini? Mungkin ya bisa menghubungi orang tuanya lewat wali kelas mungkin atau guru BK, jadi bisa kontak orang tuanya, jadi bisa berkoordinasi dah dengan orang tuanya supaya juga mengingatkan si anak ini di rumah gitu, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Biasa sekali Lina. Memang kegiatan anak-anak ini itu tidak terlepas dari orang tua Lina ya, karena sebagian besar keberadaan anak-anak kita itu dalam sehari itu memang bersama orang tuanya, maka sangat dibutuhkan sekali juga perhatian orang tua terhadap pendidikan anak-anak mereka, terutama sekali terhadap tanggung jawabnya menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-gurunya ya Bu Lina ya. Jadi ini Bu Lina, Bu Lina udah punya rencana nih, udah ada solusi yang Bu Lina hadirkan sendiri tadi, udah Bu Lina sampaikan kepada saya. Kira-kira kapan Bu Lina akan melaksanakan program yang sudah Bu Lina rencanakan ini? Ya, untuk mengingatkan siswa mungkin besok sudah bisa ketika masuk ke dalam kelas mereka gitu, karena mengajar gitu, mungkin besok sudah bisa dilaksanakan. Kalau untuk ya sekalian juga bisa minta bantuan ke teman-temannya juga ketika dalam kelas juga besok bisa juga. Selain yang Ibu Lina sebutkan tadi, ada teman-temannya yang Ibu Lina libatkan, kemudian ada wali kelasnya, ada guru BK, orang tua, ada lagi nih pihak lain yang barangkali bisa Bu Lina ajak atau Bu Lina libatkan dalam kegiatan ini. Karena ini berhubungan dengan tugas-tugas dan nilai ya Bu Lid ya, mungkin ini berhubungan dengan wakil kurikulum gitu. Jadi mungkin bisa dibicarakan dengan wakil kurikulum, mana tahu mungkin beliau bisa memberikan solusi lain juga nih untuk masalah yang sedang saya hadapi ini. Oke Bu Lina, luar biasa sekali Bu Lina ya, dari apa yang Bu Lina sampaikan tadi terhadap permasalahan, kemudian ada solusinya. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Lina laksanakan terhadap kegiatan yang Bu Lina rencanakan sendiri ini? Mungkin komitmennya ya memang harus saya aktif dalam mengingatkan siswa dan tidak menyerah. Tidak hanya kita sudah melakukan sekali 2 kali ternyata siswanya tidak juga melakukan, ya tidak seperti itu. Jadi
terus menerus ya, sabarnya itu mah harus dipertinggi atau perbanyak juga untuk agar mereka tetap mau, sampai mereka mau lah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mereka belum kumpulkan tersebut. Oke Bu Lina, saya berharap apa yang Bu Lina rencanakan ini dapat terwujud, kemudian memang dapat membantu permasalahan murid-murid sendiri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya, tepat pada waktunya, kemudian menyelesaikan permasalahan ibu sendiri sebagai guru kelas, sehingga di akhir semester itu nilai anak itu tidak bolong-bolong, menyelesaikan tugas wali kelas yang juga itu berat ya Bu. Iya. Nanti bisa nagih-nagih nilai nanti kepada kita, padahal memang kondisi anaknya sendiri yang memang malas mengerjakan tugas tepat waktunya. Nah, jadi harapannya mudah-mudahan dapatlah permasalahan ini diselesaikan dan grade level yang kita harapkan itu 10 ya Bu Lina ya, itu dapat terwujud gitu. Jadi pesan Bu Lina sekarang setelah coaching ini gimana nih sebelum kita akhiri? Lega pastinya Bu Lid, karena sudah menemukan beberapa alternatif solusi dari masalah yang saya hadapi ini, dan ya semoga bisa saya terapkan dan berhasil nanti itu mengatasi masalah yang tentang nilai siswa yang masih bolong-bolong ini. Oke Bu Lina ya. Saya berharap Bu Lina nanti ada pertemuan berikutnya antara kita berdua terhadap hasil dari coaching kita ini, kemudian program yang Ibu laksanakan. Setelah Ibu laksanakan ini dan nanti saya dengar cerita selanjutnya dari Ibu. Ya, insya Allah saya nanti bercerita ke Bu Lid. Oke, terima kasih Bu Lina atas waktunya telah hadir di sini bersama saya. Kita cukup Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Lid, selamat sudah selesai melakukan coaching. Alhamdulillah proses. Luar biasa sekali Bu Lid, proses coachingnya tadi saya melihatnya Bu Lid sudah membuat suasana yang nyaman untuk coachingnya, sehingga coachingnya sudah mengalir begitu saja untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Karena sudah selesai tadi coachingnya, kita bincang-bincang sedikit lagi ya Bu Lid ya, untuk pasca kegiatan coaching ini. Oke, Bisa Bu Lid? Insya Allah. Oke Bu Lid, menurut Bu Lid ini dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi itu bagaimana rasanya? Bagaimana perasaan Bu Lid bagaimana? Perasaan saya nih Bu Ses, setelah menyelesaikan kegiatan coaching bersama coach saya tadi, saya sangat senang, saya merasa puas, dan coach saya terlihat juga senang dan puas dari kegiatan ini. Namun dari kegiatan tadi ini saya sudah berusaha Bu Ses melakukan tahapan coaching ini melalui alur Tirta ya. Saya sudah di mana alur Tirta itu ada menanyakan tujuan dari pertemuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang dilaksanakan oleh si coach, kemudian bentuk tanggung jawabnya dari rencana yang dilaksanakan. Itu sudah berusaha maksimal saya tampilkan, namun ada sedikit yang terlewati ini proses. Saya merasa ini saya lupa tadi di awal menanyakan apa yang menjadi harapan coach saya ketika saya melakukan coaching terhadap coaching ini proses. Iya boleh, berarti Dalaga ya. Iya. Ya benar sekali. Tadi saya juga melihat kegiatan coaching tadi, Bu Lid sudah melakukan kegiatan coachingnya sesuai dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian juga tadi sudah sampai pengambilan keputusan ya Bu Lid ya, dan bahkan ya komitmen kapan nih mau dilakukan untuk coachingnya. Kemudian Bu Lid juga sudah menanamkan prinsip-prinsip coaching. Tadi sudah benar-benar kemitraan sehingga terlihat tadi suasananya begitu mesra antara coaching dengan coachingnya,
bicaranya alurnya mengalir begitu saja, mungkin karena udah coachingnya udah merasa nyaman, dan terlihat dari tadi di sana. Kemudian juga Bulit juga udah tadi saya lihat sesuai dengan apa tadi tujuan kompetensi yang ingin Bulit capai tadi, yang ingin dikembangkan tadi. Bulit juga udah present, hadir dengan penuh, kemudian juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bulit udah bisa menuntun coach Bulit tersebut mengembangkan potensinya sehingga dia sudah tadi terlihat sudah dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Memang benar yang Bulit sampaikan tadi, saya juga sedikit mengamati di sana tadi ada yang ketertinggalan tadi menanyakan apa yang ingin dicapai tadi pas kegiatan coaching ya untuk si coaching. Kira-kira nih faktor apa nih yang bisa membuat sampai Bulit agak terlupa tadi? Itu Bu Ses, sebenarnya sebelum tadi kesini sesuai janji kita ya Bu Ses ya, ada juga sedikit permasalahan tadi bersama rekan guru yang lain, sehingga agak kurang fokus nih Bu, kurang fokus. Namun di tengah perjalanan saya kembali memfokuskan diri, alhamdulillah sampai juga ke akhir, dan coach saya merasa senang dan puas terhadap kegiatan coaching hari ini seperti itu. Iya, berarti kayaknya stop perlu juga nih kayak. Iya. Karena sedikit lelah, ada masalah juga ya Bulitnya. Baik-baik, di sini sebelum kita berakhir nih, kira-kira untuk kedepannya itu Bulit kompetensi apa lagi yang ingin Bulit kembangkan dari coaching supervisi ini? Saya masih tetap ingin lebih meningkatkan kompetensi yang 3 ini, proses presentnya, kemudian saya bagaimana bisa mendengarkan secara aktif cerita-cerita permasalahan-permasalahan dari coach saya, kemudian saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali semua permasalahan, kemudian bisa menggali juga solusi secara lebih lagi dari coach saya. Jadi saya berharap coach saya sendiri bisa menghadirkan solusi dari permasalahannya dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya lontarkan terhadap coach saya seperti itu Bu. Jadi saya butuh latihan barangkali untuk terus bisa menguasai ketiga kompetensi ini Bu. Oke Bulit. Iya tadi Bulit. Sebenarnya tadi udah ya, Bulit udah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya terarah tadi, sehingga kita bisa melihat tadi coachingnya itu merasa sangat puas sekali dan merasa senang, lega karena menemukan banyak sekali dari alternatif yang bisa dimunculkan sendiri oleh coach Bulit tadi. Baik-baik. Kira-kira nih gimana nih perasaan Bulit setelah kita melakukan kegiatan observasi coaching? Alhamdulillah sangat senang sekali Bu Ses, telah dibersamai oleh Bu Ses dalam kegiatan coaching saya bersama coach saya, dan saya juga sangat bahagia coach saya merasa terbantu ketika kegiatan coaching ini, dan saya juga banyak dapat pengalaman dari Bu Ses sebagai supervisor saya. Yang jelas saya sangat senang dan bahagia sekali Bu Ses. Baik, oke Bu. Nah sebagai umpan baliknya nih, apa yang umpan balik buat Bulit dan juga buat coaching misalnya? Umpan baliknya untuk kegiatan hari ini ya Bu Ses ya, untuk kedepannya dari kegiatan coaching selanjutnya yang akan kita lakukan terhadap coaching siapapun lah coachingnya itu dapat berjalan dengan baik. Harapan dari kegiatan coaching yang dilaksanakan di awal itu dapat terwujud di akhir kegiatan coaching. Itu yang sangat saya harapkan, sehingga setiap permasalahan yang disampaikan oleh coaching ini dapat kita carikan solusinya secara bersama-sama dalam kegiatan coaching. Makanya itu bisa.
Oke, Bu Lid. Semoga apa yang kita harapkan makin ke depannya baik Bu Lid maupun Bibi saya kita sama-sama semakin bisa memahami ilmu coaching ini ya Bu Lid ya, sehingga nanti kita ke depannya lebih bisa melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur Tirta dan juga prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Iya, Bu Sis. Semoga sukses selalu dan kita Amin. bahagia selalu tercapai semua cita-citanya. Insya Terima Allah. kasih Bu Lid atas waktunya, dan saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.